Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن صلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Marilah kita semuanya, khatib yang sedang berbicara dan para jamaah makmum salat Jumaah, para makmum, para jamaah salat Jum'ah rahimakumullah. Mari kita sama-sama tetap berusaha untuk tetap bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan selalu menjalankan perintah-perintahnya sekuat-kuat semampu kita masing-masing dan dengan meninggalkan larangan Allah tanpa kecuali. Salah satu dari larangan Allah dan perintah Allah, salah satu dari perintah Allah sekaligus juga larangan Allah adalah yang tersebut di dalam ayat yang tadi dibaca di permulaan khutbah. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita semuanya, ayuhan nas. Allah menyatakan utlu, tilawahlah, bacalah, tilawailah ma uhiya ilaika, apa yang telah diwahyukan kepadamu wahai Rasulullah, wahai Muhammad, minal kitab, berupa Alkitab itu, berupa Al-Quran itu, wa aqimis shalah, dan tegakkanlah salat, inna salata, sesungguhnya salat itu tanha anil fahsya'i wal munkar, salat itu akan mencegah pelakunya, orang yang menunaikan salat, dari perbuatan fahsya, perbuatan keji, perbuatan kejam, perbuatan sadis, perbuatan zina, dan perbuatan dosa yang lainnya. Juga perbuatan yang mungkar. Apa itu perbuatan yang mungkar? Perbuatan yang mungkar itu lawan dari perbuatan yang ma'ruf. Kita diperintah oleh Allah untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf, menyuruh orang berbuat yang ma'ruf, yang baik atau yang ma'ruf
Arti kata ma'ruf itu artinya dikenal. Perbuatan yang dikenal sebagai baik, sebagai perbuatan baik dalam Islam, itulah yang namanya perbuatan ma'ruf. Lawannya atau kebalikan dari perbuatan ma'ruf adalah perbuatan yang mungkar. Mungkar itu artinya tidak dikenal. Perbuatan yang jelek, yang jahat, itu tidak dikenal dalam Islam. Islam tidak pernah mengajari kita. Allah Subhanahu wa taala melalui kitabnya Al-Qur'an dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui hadis-hadis beliau, melalui sunnah-sunnah beliau, tidak ada ajaran yang jahat, yang jelek. Adanya semuanya ajaran yang ma'ruf, yang baik. Oleh karena itu saudara sekalian, ayat yang tersebut dalam surat Al-Ankabut ayat 45 ini mari kita jadikan pegangan. Kita ingat-ingat, yang tidur supaya bangun. Jangan tidur kalau sedih khutbah. Saudara tidur ketika khutbah, sholatnya tidak diterima. Sia-sia sholatnya. Kalau mengantuk, boleh berdiri. Minta izin kepada khatib atau tidak minta izin. Langsung ambil air wudhu. Mengambil air wudhu masih mengantuk juga, pindah tempat yang bisa bikin dia tidak mengantuk. Saudara, Allah Subhanahu wa taala menyuruh kepada kita semua dengan ayat ini. Utlu ma uhiya ilayya minal kitab. Bacalah, tilawailah apa yang telah diwahyukan kepada engkau Muhammad berupa Al-Qur'an itu. Kata Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya, beliau mengatakan qala ta'ala, telah berfirman Allah taala amiran rasulahu, memerintahkan kepada Rasulnya itu Nabi Muhammad SAW wal mu'minin, dan memerintahkan kepada orang-orang beriman bitilawatil Quran, untuk tilawah Al-Quran. Jadi kita semua orang yang mengaku Islam ini mesti tilawah, dan tidak harus jadi juara satu musabaqah tilawatul Quran, nggak harus jadi juara, nggak apa-apa. Yang penting tilawah. Apa itu tilawah? Tilawah itu berbeda dengan qara'a yaqra'u, iqra'. Kalau ikra yang artinya bacalah, ikra bismi rabbikal ladzi khalaq dan seterusnya. Kata-kata ikra itu perintah dari Allah untuk membaca. Membaca dengan menggunakan kata ikra, bacalah. Itu bermakna membaca yang belum tentu orang yang membaca itu paham apa yang dia baca. Mungkin banyak di antara kita hafal surat-surat Al-Quran, tapi dia tidak tahu maknanya, tidak tahu maksud dari ayat itu. Mungkin tidak tahu terjemahnya ayat-ayat itu. Itu namanya ikra, qara'a, yaqra'u, qara'a, qara'a yaqra'u ikra, qira'atan. Tapi kalau Allah mengatakan dalam Al-Quran, berkalam dengan mengucapkan utlu, itu artinya bukan sekedar qira'ah, tapi qira'ah disertai dengan memahami maknanya. Allah menyuruh kita tilawah Al-Quran, artinya Allah menyuruh kita, kata Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya, Allah menyuruh kita, menyuruh Rasulnya, dan menyuruh kita semua orang-orang beriman ini bitilawatil Quran, dengan tilawah Al-Quran. Wahuwa, dan yang namanya tilawatul Quran, kata Ibnu Katsir, adalah qira'atuhu wa iblaghuhu linnas. Membaca Al-Quran dan menyampaikannya kepada orang lain. Kalau saudara melihat di sebelahnya mengantuk, digoyang-goyang, ditepuk, tapi jangan ngomong. Gak usah ngomong, kalau ngomong sampean batal lagi sholatnya nanti. Jadi yang namanya tilawah itu membaca dan menyampaikan isi yang dia baca. Makanya kalau orang tidak mengerti Al-Quran, dia tidak bisa menyampaikan kepada orang lain. Dia sendiri nggak ngerti artinya, maksudnya. Itulah makna tilawah, membaca dan memahami isi yang dia baca. Kemudian itu perintah yang pertama. Perintah Allah yang kedua, wa aqimis shalah, dan tegakkanlah sholat. Ini semua sudah kita lakukan. Saya kira semua yang ada di masjid ini, para jamaah semua ini, hari-hari pasti sholat 5 waktu. Hari-hari pasti sholat sunnah. Di bulan Ramadan pada sholat tarawih. Wa aqimis shalah, sudah kita laksanakan.
Lalu di belakangnya Allah menyertai perintah menegakkan sholat dengan kalimat inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu akan mencegah pelakunya dari berbuat yang fahsya, berbuat zina, berbuat keji, berbuat dosa, berbuat kejam, berbuat penyarikan kepada orang sesama muslim dengan tanpa alasan yang benar. Kalau memarahi seorang muslim itu dengan alasan karena melanggar syariat, itu pun masih salah. Dengan kata-kata yang santun, sesama orang beriman itu bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwah. Itu ayat Al-Quran sering dibaca. Sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara. La yashor ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la yashor qaumun min qaumin. Janganlah suatu kaum laki-laki mengolok-olok suatu kaum laki-laki yang lain. Asa ayyakunu, boleh jadi mereka yang kalian olok-olok itu, hai orang-orang yang beriman, khairal lahu, lebih baik daripada mereka yang mengolok-olok. Itu untuk laki-laki. Demikian juga Allah mengatakan wala nisaun min nisain, dan jangan pula wanita mengolok-olok kepada wanita yang lain. Asa, boleh jadi ayyakunna, bahwasanya mereka wanita yang diolok-olok oleh orang yang mengolok-olok padahal sama-sama beriman, sama-sama muslim. Asa kata Allah, boleh jadi yang diolok-olok itu khairon minhunna, lebih baik daripada yang mengolok-olok. Jadi saudara sekalian, Allah mengajari kita salat, menyuruh kita salat. Tapi ingat, sholat yang benar, yang baik, yang diterima oleh Allah adalah sholat yang bisa mencegah pelakunya dari perbuatan fahsya dan mungkar. Apa itu perbuatan fahsya? Diterangkan oleh Ibnu Abbas. Beliau mengatakan ketika ditanya oleh muridnya, wahai Ibnu Abbas, apa makna ayat utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis sholata inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar? Itu maksudnya bagaimana? Qala Ibnu Abbas, berkata Ibnu Abbas, qala, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man lam tanhahu sholatuhu. Rasul mengatakan man lam tanhahu sholatuhu anil fahsya'i wal munkar, barang siapa yang sholatnya tidak bisa mencegah dia dari perbuatan fahsya dan mungkar, lam yazid biha minallahi illa bu'dan. Tidak akan menambah sholatnya dia kepada dia yang melakukan sholat tadi, kecuali semakin jauh dari Allah. Orangnya tiap hari sholat, rajin ke masjid, tiap hari sholat, tetapi tidak berubah perbuatan fahsya, perbuatan dosa, termasuk menggunjing orang, termasuk mengolok-olok orang, termasuk menyariki orang. Tidak sepantasnya kita menyariki sesama orang beriman hanya karena berbeda pendapat. Terus dan lain-lain. Kalau orang tidak bisa tidak bisa mencegah diri dari perbuatan fahsya dan mungkar, Rasulullah mengatakan sholatnya tidak menambah dia kecuali semakin jauh. Semakin dia sholat makin jauh dari Allah. Itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat At-Tabrani. Ibnu Mas'ud juga pakar tafsir, beliau ketika ditanya oleh muridnya, beliau menjawab, la sholata, tidak ada sholat, kata Ibnu Mas'ud, meriwayatkan perkataan Nabi, an Ibnu Mas'ud, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dari Ibnu Mas'ud, dari Nabi SAW, bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, la sholata, tidak ada sholat, liman, bagi orang yang lam yuti'is sholata, dia tidak mentaati sholat itu sendiri. Tidak ada sholat, tidak ada gunanya orang sholat kalau dia tidak mentaati sholat itu sendiri. Para murid-murid Ibnu Mas'ud bingung, apa yang dimaksud dengan mentaati sholat, wahai Ibnu Mas'ud? Ibnu Mas'ud menjawab, wa ta'atus shalah, yang namanya mentaati salat adalah tanhahu, salatnya dia mencegah dia anil fahsya'i wal munkar, dari perbuatan dosa dan perbuatan mungkar. Lalu yang terakhir saudara, ada sebuah hadis. Ketika ada seseorang dilaporkan oleh orang lain, dia datang kepada Rasulullah, dia datang kepada Rasulullah,
Ini peristiwa ini diceritakan oleh sahabat Jabir. An Jabirin, dari sahabat Jabir radhiyallahu an, qala, dia berkata, qala rajulun lin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, telah berkata seorang laki-laki, tidak disebut namanya, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata laki-laki tadi? Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna fulanan, sesungguhnya si fulan itu, si anu itu ya Rasulullah, disebut namanya, tapi dalam hadis tidak disebut namanya. Si laki-laki tadi ngomong kepada Rasul, ya Rasulullah, orang itu tuh. Ya, dia yusolli bil laili, malam dia sholat 5 waktu dia jalani, bahkan sholat malam, sholat tahajud, sholat witir dia jalani. Lalu faida asbaha, maka ketika sudah siang, sudah subuh, sudah pagi, sudah siang, saroko, dia mencuri ya Rasulullah. Gimana itu? Dia sholat tapi paginya dia mencuri, siangnya dia mencuri. Saudara, ini hadis dari Rasulullah SAW. Kita sebagai rakyat negara kesatuan Republik Indonesia ini seringkali mencaci maki koruptor itu dengan segala macam caci maki yang habis-habisan. Kita ini sebagai rakyat, saudara, tunggu dulu, jangan-jangan kita juga seperti mereka. Cuma bedanya kelasnya. Mereka korupsi minyak Pertamina, mereka korupsi biji besi, biji timah, emas dan sebagainya. Kita korupsi apa? Daging sapi korban. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ingat, sebenarnya kita akan menunaikan ibadah kurban. Kalau di antara saudara-saudara ada yang menjadi panitia kurban, hati-hati, itu amanah umat. Dan Allah akan melihat amanah itu saudara laksanakan atau tidak. Kalau sampai saudara mengambil bagian dari binatang kurban tanpa seizin panitia, saudara sudah melakukan suatu perbuatan sama dengan koruptor. Sama, mencuri. Kecuali izin dulu kepada panitia. Jangan sembarangan, Pak. Memang saudara ikut andil di situ, bayar buang jutaan. Tapi itu bukan milik saudara. Itu milik Allah sudah. Ketika sudah disembelih, itu saudara sudah mengikhlaskan itu Allah. Saudara hanya dapat sepertiga, itu paling banyak sepertiga. Sepertiga yang diambil dari daging yang taruhlah 30 kilo. Kalau ada sapi beratnya 30 kali 7, 210. Saudara bisa dapat, satu kelompok bisa dapat 30 kilo. 30 kilo itu masih dibagi 3 lagi. Yang saudara bisa ambil cuma sepertiganya saja untuk dimakan sendiri atau dikasihkan kepada yang tidak berkorban, kerabat yang tidak berkorban. Selebihnya saudara tidak boleh ngotak-atik, tidak boleh. Ya, ini amanah. Bukan main-main ini ibadah kurban ini. Jadi jangan-jangan kita mencela koruptor, kita sendiri korupsi daging sapi bedanya. Jangan sampai. Ya, ini peringatan buat yang ngomong maupun yang mendengarkan, sama saja kita ini, sama-sama hamba Allah, sama-sama orang yang mengaku beriman, tapi mari kita buktikan kepada Allah bahwa kita bujur-bujur beriman, benar-benar kita beriman. Aku qauli hadza, astaghfirullah li wa lakum.